Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Darman, nomor BP 19115130007. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait laporan praktikum OARCOM 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan modul 2, yaitu implementasi prosesor sederhana yang bagian yang kedua. Mungkin di sini saya akan mencoba sebelum masuk kepada wave-nya. Mungkin di sini saya sedikit mencoba menjelaskan apa-apa saja yang akan kita kerjakan pada modul kedua kali ini. Yang pertama itu tentunya ada beberapa bagian yang kita kerjakan pada modul 1, yaitu ada program counter. Yang dimana program counter ini akan menentukan alamat instruksi dari RAM dan instruksi yang akan dieksekusi oleh prosesor. Lalu ada RAM, yang mana instruksi nanti akan menyimpan kode program yang akan dilakukan oleh prosesor dalam format biner. Lalu ada instruksi decoder, yang mana decoder ini akan melakukan dekode bacaan data keluaran memori menjadi format-format instruksi prosesor. Lalu kita masuk kepada yang baru pada modul kali ini, itu ada kontrol, yang mana kontrol ini akan melakukan kendali data pad pada prosesor sesuai dengan kebutuhan dari instruksi yang akan kita jalankan. Pada prosesor sederhana ini, kontrol hanya akan mengendalikan pemilihan operan ALU yang kedua, yang mana dapat berupa immediate atau data dari register B. Lalu menentukan jenis operasi ALU berupa ALU cell, lalu ada mengatur penulisan register atau register write. Lalu ada immediate extender. Nah, immediate extender ini yaitu akan melakukan konversi panjang data immediate dari instruksi yang menjadi sama dengan panjang struktur data dari prosesor. Lalu ada register bank. Register bank sendiri berfungsi sebagai media penyimpanan register. Lalu ada ALU, yaitu akan melakukan eksekusi pada instruksi aritmatika atau melakukan olah matematikanya. Lalu langsung saja di sini, setelah saya mendownload source code-nya pada modul praktikum, lalu saya akan mencoba menjalankannya pada model SIM. Nah, di sini saya sudah mengcompile filenya menjadi, lalu saya melakukan simulasi pada MIPS-TB untuk melakukan test branch. Nah, di sini saya sudah menjalankan simulasi pada MIPS-TB. Di sini dapat kita lihat pada wave-nya bahwa program berjalan sesuai dengan yang kita instruksikan. Di mana tadi kita melakukan instruksi pada control, register bank, immediate extender, lalu pada ALU. Oke, lalu kita akan lanjut kepada modul control. Nah, di sini dapat kita lihat pada modul control kita menggunakan opcode, register write, opcell, dan alucell. Nah, untuk inputnya sendiri kita menggunakan opcode. Lalu kita mendapatkan 3 buah output berupa register write, opcell, dan alucellnya. Lalu di sini kita lihat bahwa assign-nya register write akan bernilai 1, yaitu terjadi karena semua instruksi masih memerlukan penulisan kepada register. Lalu dapat berupa opcell, opcode-nya nanti akan seperti ini. Lalu ada alucell, opcode-nya akan bernilai 1 juga. Nah, lalu kita lihat pada wave-nya, pada wave tadi, instruksi kontrol tadi. Nah, dapat di sini kita lihat pada kontrol, yang mana opcode-nya kita inputkan bernilai 1000, sementara register write-nya di sini bernilai 1 sepanjang sampai akhir program. Lalu untuk opcell-nya juga bernilai 1 di sini. Sementara untuk alucell-nya di sini saya mendapatkan 2 bit bernilai 00, dan di sini juga bernilai 01.
Lalu untuk nilai 00 dan 01 ini nantinya akan kita teruskan kepada operasi ALU, di mana nantinya akan menjadi nilai function dari operasi ALU yang akan kita lakukan nanti. Lalu kita kita akan lanjut pada modul berikutnya, itu modul register bank. Nah, di sini kita menggunakan clock, reset, address A, address B, write enable, data in, data out A, dan data out B. Nah, sementara untuk inputannya sendiri, di sini kita melakukan inputan untuk address A dan address B. Lalu ada inputan untuk data in, lalu ada inputan untuk write enable, clock, dan reset. Sementara untuk outputnya sendiri, di sini kita menggunakan output data out A dan data out B. Nah, lalu untuk where-nya ada R0, R1 sampai seterusnya, lalu ada register in. Nah, di sini lalu untuk menentukan register mana yang akan dijadikan output pada register bank ini, maka di sini kita sudah melakukan program yaitu MUX 8 to 1 untuk menentukan register out mana yang akan kita keluarkan nantinya. Nah, lalu di sini dapat kita lihat pada wave-nya yang mana register bank ini nantinya akan menyimpan program TXT yang sudah kita lakukan pada modul kemarin sesuai dengan penjumlahan yang kita lakukan pada modul 1 kemarin. Dapat dilihat pada wave juga output yang keluar dari register bank data out A dan data out B berupa seperti yang terlihat pada wave-nya. Lalu kita lanjut kepada modul berikutnya, yaitu modul immediate extender, di mana pada immediate extender ini cukup simpel karena seperti yang kita jelaskan di awal, kita hanya akan mengubah nilai dari inputan kita immediate address kita tadi akan berubah menjadi 8 bit. Di sini kita akan menggunakan immediate in dan immediate out. Untuk inputnya sendiri kita akan menggunakan immediate in berupa nilai inputan bernilai 3 bit. Lalu outputnya akan kita ubah menjadi immediate out, di mana immediate out ini akan menjadi nilai 9 bit. Nilai 3 bit tadi akan menjadi 9 bit. Lalu untuk assign immediate outnya, seperti yang kita jelaskan tadi, akan menambahkan 6 buah bilangan 0 pada bilangan 3 bit tadi, sehingga bilangan 3 bit yang kita masukkan tadi akan bernilai 9 bit. Lalu datanya berubah menjadi immediate in lagi. Langsung saja kita lihat pada wave-nya pada program immediate extender. Nah, di sini dapat kita lihat pada wave immediate extendernya. Di sini kita menginputkan beberapa nilai. Nah, nilai tersebut tadi berubah nilainya menjadi 9 bit. Di sini kita masukkan beberapa inputan 3 bit, ada 011, ada 100, ada 010, 110 dan 001. Nah, nilai-nilai tadi akan berubah nilainya atau diperpanjang menjadi 9 bit. Yang mana dapat kita lihat pada immediate out-nya, mana nilainya tadi akan bernilai 000011, lalu ada 00000100. Intinya di sini kita merubah nilai dari 3 bit menjadi nilai 9 bit pada immediate extender. Nah, karena nilai-nilai yang kita masukkan tadi dapat dilihat pada diagram prosesornya. Di sini kita lihat nilai dari register bank akan menjadi data out B-nya menjadi register data B. Lalu nilai dari immediate extender tadi akan masuk ke sini. Nah, untuk melakukan operasi pada ALU-nya di sini sepertinya kita memerlukan satu program lagi untuk menjalankan program dari register data B dan immediate extender. Lalu kita di sini akan mencoba membuat program MUX dari bernilai 2 ke 1.
Nah, di sini saya sudah mengerjakan program MUX 2 to 1. Nah, untuk MUX 2 to 1 ini kita menggunakan MUX out, opsel 1, register database dan IMMX. Untuk inputnya sendiri kita memerlukan register database dan immediate extender ini ya. Lalu untuk inputnya juga ada opsel. Untuk outputnya sendiri akan bernilai mux out dan registernya ada mux out. Jadi dapat kita lihat di sini fungsi mux to 1 ini yaitu nantinya jadi kita akan memilih antara yang mana yang akan kita operasikan pada ALU. Jadi kita akan pilih salah satu antara register database ataupun nilai dari immediate extender atau opsel. Dapat kita lihat pada di sini pada diagramnya yang mana nanti akan dipilih yang mana yang akan kita gunakan. Apabila kita menggunakan penjumlahan antar register, maka akan kita menggunakan register database dari keluaran dari MUX tujuannya. Sementara kalau kita menjumlahkan nilainya secara langsung untuk penambahan nilai 1, maka kita akan menggunakan di sini immediate extendernya. Jadi fungsi dari multiplexer di sini tujuan di sini nantinya akan memilih salah satu dari dua buah ini yang mana yang akan kita gunakan pada operasi ALU. Sesuai juga yang kita masukkan pada program di sini. Nah, setelah kita lakukan MUX tujuan tadi, lalu kita juga akan memasukkan nilai dari MUX tujuan tadi pada ALU-nya sehingga ALU dapat membaca nilai mana yang kita akan gunakan nanti. Nah, di sini saya sudah tambahkan nilai pada MUX tujuannya pada ALU-nya berupa MUX out MUX out-nya sehingga nantinya ALU dapat membaca program mana yang akan kita kerjakan. Lalu kita langsung saja masuk kepada modul ALU yang mana modul ALU ini seperti yang saya jelaskan tadi berfungsi sebagai untuk menjalankan operasi aritmatika yang akan kita lakukan seperti penjumlahan maupun pengurangan dan lain-lain. Lalu untuk ALU ini kita menggunakan data in 1, data in 2, data out dan function. Nah, untuk data in sendiri nantinya akan berasal dari register bank yang pertama, register data A, sehingga nantinya dapat dibaca pada ALU. Lalu untuk data in 2-nya seperti yang saya jelaskan tadi merupakan berasal dari multiplexer tujuan tadi. Lalu untuk functionnya pada ALU ini kita menggunakan ALU cell yang berasal dari kontrol tadi. Lalu lanjut di sini untuk inputannya kita menggunakan data in 1 dan data in 2. Outputnya berupa data out bernilai 9 bit. Lalu ada input berupa function. Nah, di sini untuk assign data outnya kita menggunakan function desimal yang mana nantinya akan mendeklarasikan eksekusi nantinya berupa program apa yang akan kita kerjakan. Jadi di sini ada penjumlahan, lalu ada pengurangan, perkalian dan pembagian untuk operasi aritmatika ya. Nah, lalu kita lihat pada wave-nya di sini kita masukkan inputan berupa data in-nya di sini bernilai 00, lalu data in 2-nya register berupa nilai 001 sehingga data out-nya bernilai ini. Maka di sini kita melakukan operasi penjumlahan pada ALU. Lalu begitu seterusnya beberapa kali kita melakukan inputan dan mendapatkan hasil dari penjumlahan kita tadi. Nah, lalu di sini kita melakukan operasi function yang kedua yaitu ada 01. Seperti kita dapatkan tadi nilai 00 dan 01 tadi pada operasi kontrol tadi. Jadi nilainya kita gunakan pada operasi data ALU ini. Lalu kita masukkan inputan dan
data in 1, data in 2, maka akan menghasilkan data inputan berupa data out ini, sehingga dapat melakukan operasi aritmatik yang akan kita ingin kita lakukan pada ALU. Mungkin demikian saja proses daripada prosesor kita hingga ke ALU ini. Lalu di sini di modul kita disuruh untuk menjawab beberapa pertanyaan. Di sini yang pertanyaan pertama itu jelaskan secara runut bagaimana prosesor sederhana ini bekerja. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana prosesornya bekerja. Yang pertama kita mulai dari kontrol. Mana kontrol ini kita memasukkan inputan berupa opcode, lalu kita akan membaginya menjadi beberapa bagian seperti register write, ALU cell, dan op cell. Nah, di sini ALU cell-nya akan kita gunakan kembali sebagai function pada ALU. Lalu sementara untuk nilai op cell-nya sendiri kita akan masukkan kepada program mux2to1 tadi agar dapat kita dapat diproses pada ALU. Nah, lalu untuk register bank sendiri sama seperti fungsinya tadi sebagai penyimpan data addressnya, lalu sekaligus sebagai inputan bagi ALU, yang mana nantinya register data A tadi ya dari data outnya akan masuk kepada data in 1 pada ALU. Lalu sementara untuk data out B-nya yaitu register data B akan menjadi nilai inputan pada mux2to1, lalu akan diproses pada mux2to1 menjadi data in 2. Lalu di sini ada immediate extender seperti fungsinya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa fungsinya yaitu untuk memperpanjang atau menambah nilai pada nilai immediate kita tadi agar menjadi 9 bit. Lalu untuk immediate outnya berupa immediate x tadi akan masuk kepada program mux2to1 agar dapat diolah menjadi data in 2. Lalu di sini ALU-nya akan bekerja sesuai program yang kita inginkan seperti berupa penjumlahan aritmatika, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu nantinya akan kita lihat pada wave-nya berupa data out-nya yaitu ALU out. Lalu kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu bagian apa saja yang diatur oleh kontrol pada prosesor ini. Nah, kita kembali pada diagram tadi, bahwa apa saja yang dikontrol oleh, maksudnya apa saja yang dikontrol oleh kontrol tadi, yaitu berupa data ini yang akan digunakan pada ALU. Jadi bagian yang diarahkan oleh kontrol tadi yaitu berupa inputan yang akan kita gunakan pada ALU-nya. Lalu kita ke pertanyaan nomor 3, apa yang harus dilakukan apabila ingin ditambahkan operasi aritmatika yang baru. Nah, untuk menambahkan operasi aritmatika baru ini sepertinya kita dapat menambahkan pada function field-nya, yang mana nantinya function tadi atau pada op cell tadi terutama pada opcode-nya kita inputkan data lalu akan diolah menjadi op cell, sehingga op cell tadi akan menjadi function pada ALU. Jadi function pada ALU ini akan kita tambahkan nantinya di nilai opcode-nya sehingga dapat menambahkan operasi aritmatika baru. Lalu lanjut pada pertanyaan yang keempat, apa yang harus kita lakukan apabila ingin prosesor dapat mensupport operasi jump dan branch. Nah, untuk operasi jump and branch, operasi jump and branch sendiri kita dapat menambahkannya pada program kontrol, yang mana nantinya sementara pada program kontrol ini hanya dapat digunakan pada operasi aritmatika sederhana. Lalu untuk operasi jump and branch-nya kita akan menambahkannya berupa operasi lagi pada kontrol sehingga dapat melakukan operasi jump and branch pada prosesor sederhana ini. Lalu lanjut kepada pertanyaan yang kelima, apa yang harus dilakukan agar lebar data immediate menjadi lebih besar. Nah, ini sebenarnya cukup mudah sekali ya, kita dapat menambahkannya pada immediate extender tadi, yang mana sesuai yang kita lakukan tadi fungsinya yaitu untuk memperbanyak atau memperpanjang nilai data bit dari data kita tadi.
nilai immediate-nya, sehingga yang awalnya bernilai 3 bit menjadi 9 bit setelah kita melakukan operasi pada immediate extender. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada laporan modul 2 kali ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.